hati dan pikirannya. Kita mau tundukkan kepala kita mau rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kami tinggalkan semua beban dan pikiran kami. Kami tinggalkan masalah kami tinggalkan setiap problema kami Tuhan. Ketika kami hadir di tempat ini, kami hanya fokus ke dalam satu tujuan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami sangat mengagumi Tuhan. Cara Engkau mengasihi kami. Cara Engkau mempedulikan kami. Cara Engkau memperhatikan setiap langkah tindakan kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, kita adakan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Amin, amin, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu. Wah, kurang semangat nih. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat nggak dibuat memuji Tuhan? Ya, sebentar kita akan menaikkan pujian ini. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan, kita menaikkan pujian ini kita dengan penuh pujian dan penuh dengan tarian. Masuk gerbangnya musuh.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya dengan penuh hati yang bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mungkin bisa lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Sebentar kita akan naikkan setiap doa syafaat kita. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tuh keindahanmu tuh gak ada taranya loh Tuhan. Kalau buat kami sebagai manusia sangat menakjubkan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, Engkau jadikan semuanya itu mungkin. Bahkan apa yang kami lakukan,
apa yang kami perbuat. Engkau selalu bimbing kami. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya tuh kagum loh sama Tuhan. Tuhan saya tuh hormat loh sama Tuhan. Karena kami tahu pujian kami ini hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmatmu, hikmatmu Tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama kita katakan, ku kan ku kagum Akan Engkau, kaulah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Engkau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Benar Bapa, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang kudus, kami adalah orang berdosa. Tetapi Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan. Engkau yang menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan. Lewat sikap perkataan kami ya Tuhan, banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan. Tetapi Engkau baik dan tulus mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat seperti Engkau ya Bapa, yang melayakkan kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami semata-mata, tetapi karena kasih dan anugerah dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami pergunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa, kalau saat ini juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yaman Gea sudah ada bersama-sama dengan kami, yang sebentar nanti Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh kami mengerti, terlebih kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pelayanan Bapak Yaman Gea beserta keluarga ya Tuhan, dimanapun Bapak ini beserta keluarga melayani, Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Elvren Sitompul beserta ibu dan anak mereka. Hanya Tuhan Kau yang mengurapi, memberkati terus dimanapun hamba-Mu ini sekarang berada. Tuhan Kau yang menyertai dan mengurapinya ya Tuhan. Terlebih Tuhan untuk boleh menggembalakan kami, jemaat GKMI Bandung di tempat ini ya Bapa, supaya kami juga boleh mengenal Tuhan dengan benar Tuhan lewat pengajaran hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Diberkati juga kesehatan mereka, baik segala pergumulan yang masih ada saat ini Tuhan. Kami terus menopang untuk pemulihan kesembuhan dari Ibu Retno Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberikan damai sejahtera, sukacita, kesabaran dan ketabahan baik kepada Bapak ataupun keluarga yang merawat Ibu Retno Tuhan. Kami juga teringat akan orang tua kami yang dalam pemulihan kesehatan, untuk Ibu Suhartati, Ibu Erni, dan juga mungkin Tuhan jemaat-Mu yang lain yang saat ini tidak kami sebutkan namanya satu persatu, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah mereka disembuhkan oleh Tuhan lewat makanan, minuman, baik obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, terlebih supaya mereka memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh hadir saat ini. Engkau tahu Tuhan apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Mungkin ada pergumulan, ada beban berat ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, meneguhkan kami semua, supaya kami tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Yesuslah Tuhan ada jalan keluar. Tuhan, kami doakan juga untuk seluruh anak-anak kami yang dalam studi dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tuhan, Kau yang memberkati anak-anak kami Tuhan, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka juga bisa bertanggung jawab dengan pelajaran mereka, dan mereka tidak hanya bermain-main saja ya Tuhan. Ini pergumulan di zaman saat ini ya Tuhan, supaya anak-anak kami juga bisa mengatur waktu antara belajar, bermain ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh berhasil menggapai cita-cita mereka. Diberkatilah dosen dan para guru yang mengajar anak-anak kami Tuhan, dan kami merindukan anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi orang yang berguna di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga mengucap syukur untuk pasangan-pasangan muda di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya ibu muda yang sedang mengandung Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, kesehatan, kekuatan Kau beri bagi perkembangan janin mereka, baik ibunya Tuhan, sampai tiba saatnya nanti mereka melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Biar juga mereka melahirkan keturunan ilahi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pasangan yang akan menikah, Tuhan yang memberkati segala persiapan yang telah dilakukan, bahkan yang akan terus dilakukan sampai hari H nanti. Tuhan juga yang memberkati, mencukupkan semua dana yang dibutuhkan ya Bapa. Terlebih calon pasangan ini boleh mempersiapkan diri mentalnya untuk boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan nantinya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah cukup usia berumah tangga, yang belum mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga yang mempertemukan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan pasangan hidup mereka yang terbaik, yang takut akan Engkau ya Bapa. Baik yang merindukan anak juga Tuhan, pasangan muda Tuhan, Kau yang memberikan supaya mereka terus berharap dan berharap kepada Tuhan Yesus.
Diberkati juga seluruh pelayanan yang ada di gerejamu ini ya Tuhan, dari komisi sekolah minggu sampai komisi senior Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pemimpinnya ya Tuhan, supaya setiap kegiatan yang dilakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan PPA ya Tuhan, Kau yang memberkati para mentor dan tutornya dan semua anak didik yang ada di sana. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa anak-anak boleh sampai melanjutkan ke perguruan tinggi dimanapun mereka di luar kota ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semuanya supaya bisa mengikuti perkuliahan dan bisa berhasil nantinya ya Tuhan. Diberkati Tuhan seluruh usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Bapa, supaya kami hidup boleh berkecukupan, tidak akan berkekurangan ya Tuhan. Demikian juga untuk Indonesia ya Bapa, kami berdoa supaya Tuhan campur tangan ya Bapa, menjamah setiap oknum-oknum ya Tuhan yang mungkin berusaha untuk melakukan kejahatan, supaya mereka bertobat ya Tuhan. Kami sangat merindukan keadaan yang kondusif ya Bapa menjelang pemulihan umum di tahun 2024 nanti Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan pertolongan Tuhan. Dan siapapun yang menjadi pemimpin negara kami, itulah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani baik pada ibadah 1 dan ibadah 2 nanti. Engkau yang memberkati semuanya ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk merasakan hadiran-Nya. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di setiap hati Bapak Ibu. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu. Jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Kuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami Tuhan, Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari naikkan pujian kita. Sesuai rencanamu, musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sembah Dia Tuhan. Puji Engkau Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau tuh besar Tuhan.
kamu bilang sama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar. Kami adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan Kau tahu setiap kehidupan kami, keadaan kami, kekhawatiran kami, kekurangan kami. Kami tahu Engkau Allah yang tetap mengasihi kami dan memberkati kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa ada di rumah-Mu. Ini semua karena anugerah. Dan kami percaya pagi hari ini lawatan Allah terjadi atas kami. Pemulihan terjadi atas kami. Kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala Engkau berikan bagi kami. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Ada perubahan dalam hidup kami yang Tuhan kerjakan bagi kami. Karena Engkau Allah yang besar atas kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Dan bila setiap pujian yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini menyukakan hatimu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman, hikmat pengertian turun atas kami, supaya kami mengerti kebenaran firman. Hamba-Mu pakai menjadi Allah di tengah.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, terima kasih. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Elfri Sitompul yang sudah menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dan juga kepada majelis gereja GKMI di tempat ini yang telah mempercayakan saya. Biarlah Tuhan yang memberkati dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan ada bersama kita dan memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak akrab. Sudah kenal lebih akrab. Meskipun saya sudah sering ya beberapa tahun yang lalu waktu pada zaman Bapak Pendeta saya khotbah di sini, dan mungkin ada juga yang baru-baru yang belum kenal. Nama saya adalah Pendeta Yamamo Nigea, asal saya dari Pulau Nias. Ini saya sisa gempa 2005. Sisa gempa. Kan dari Aceh, Nias, ini sisa gempa. Saya di Pulau Nias itu dekat di pelabuhan di kota Gunung Stoli. Dan memang rumah kami itu, abang saya, puji Tuhan selama waktu itu rumah kami bagian dapur hancur Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat bagaimana apa yang terjadi di Pulau Nias pada tahun 2005 itu terjadi gempa. Dan saya sisanya, memang saya sudah nyampai di Bandung tahun 97, sudah 25 tahun. Dan saya pulang waktu itu ke Nias dan terjadi gempa bumi. Dan puji Tuhan saya sisanya ini dan akhirnya saya untuk melayani Tuhan bahwa hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, istri saya satu dan memang satu-satunya anak Pak Haji. Sudah percaya Tuhan Yesus, asli dari Subang dan sekarang sudah pendeta. Sekolah Alkitab di STT Karisma, sarjana teologi, dan kami bulan tahun lalu dia dilatih pendeta Pratama kalau kita di GBI. Saya melayani di Gereja Betel Indonesia Taman Kopo, Indah 2, depan Pasar Segar. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ada lewat di sana, ya kami di Blok F3 nomor 25. Kami dikaruniakan 2 anak, perempuan dua-duanya. Di rumah hanya saya yang paling ganteng. Ya semuanya ini perempuan. Dan anak yang pertama itu adalah ada beberapa jemaat yang sama-sama di sini. Yaitu Siagea, sekarang semester 5 di Unpas, di Taman Sari. Dan yang kedua adalah teman sahabat daripada anak Bapak Pendeta, Anya di tempat ini. Adalah dia sekarang ini baru masuk semester 1 di Unpas juga, di Lengkong Besar. Dan kemarin baru selesai ospek. Kami melayani sudah lebih 15 tahun, ya 15 tahun. Dan kami pengembalaan jumlahnya kurang lebih 500 orang. Kami ibadah dengan anak, dewasa kurang lebih 400. Kami ibadah hari ini dari sesudah COVID 3 kali ibadah karena prokes. Jadi jam 8 pagi, jam 9.45 dan juga nanti jam 11.30. Ini mereka memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, demikianlah perkenalan saya kepada kita hari ini. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, yaitu tentang bagaimana gereja yang tidak suam-suam kuku. Kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 4, ayat 14 sampai dengan 22. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan. Kalau berkenan mari kita membaca bersama-sama ya di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan 22. Next. Dari multimedia bisa ditampilkan? Ya. Ya, Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Bukan Wahyu 4, Wahyu pasal 3. Ya, salah itu. Oke. Mari kita baca bersama-sama 3. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku.
Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi ia ku teguh dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun memang menang dan duduk di bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa di dalam kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. Mungkin bisa kelihatan ya. Ya, dia waktu itu dia ada di Pulau Patmos karena penganiayaan dialami, karena pada waktu itu Kaisar Domitius, ya. Dan akhirnya mereka dianiaya dan dia diasingkan di Pulau Patmos. Dan di situ Tuhan berbicara kepada dia di Pulau Patmos itu, sehingga dia menulis beberapa wahyu daripada Tuhan, apa yang dia lihat, dan dia tulis itu kepada seluruh 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi kita akan melihat nanti di situ di pasal yang kedua, 3, dan ada beberapa di sini jemaat yang dia tulis tentang bagaimana kehidupan mereka. Yohanes juga dibawa di Pulau Patmos itu, dan Yohanes adalah murid Kristus yang setia. Tahun penulisan itu kurang lebih tahun 86 Masehi, tahun terakhir pemerintahan dari Kaisar Dominik. Orang Kristen banyak mengalami penganiayaan pada waktu itu. Dan sehingga dia menulis itu kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia, termasuk yang dikatakan di sini adalah Efesus, Smyrna, dan juga Pergamus dan Tiatira, ke Sardis, Philadelphia, dan juga ke Laodikia ini. Ini yang paling terakhir jemaat yang dia tulis, ya. Dan kita juga akan melihat bahwa Tuhan akan kitab ini untuk mendorong, menegur, dan membesarkan hati. Jadi kitab ini adalah untuk mendorong mereka dalam Tuhan, menguatkan mereka, dan membesarkan hati mereka, khususnya kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Dan kita akan melihat di sini latar belakang daripada jemaat Laodikia ini. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana latar belakang daripada jemaat Laodikia yang paling terakhir ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos, yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia melalui penglihatan. Kita tahu bahwa latar belakangnya, ya, next. Pusat perbankan dan juga finansial, kota terkaya di dunia tahun itu. Hancur gara-gara gempa bumi, namun mereka itu tetap kaya sehingga tidak membutuhkan Allah. Ini keadaan daripada latar belakang daripada Laodikia. Sehingga mereka pada waktu itu adalah suatu kota yang kaya, dan juga mereka itulah pusat daripada perbankan. Ya. Selanjutnya adalah dikatakan bahwa mereka juga dikatakan terkenal karena kain black wool. Artinya di sini adalah mereka itu yang mencetak tentang kain-kain yang ungu, ya hitam ungu. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara melihat, itu mereka itu kain luar biasa. Itu mereka itu yang punya adalah jemaat Laodikia. Terlebih dikatakan adalah pusat daripada pengobatan dan pusat daripada kedokteran. Sehingga mereka di situ akan menjual minyak untuk telinga dan mata. Ini luar biasa. Ini jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia itu adalah benar-benar sangat luar biasa. Mereka kaya, finansial mereka luar biasa, dan mereka itu pusat kedokteran dan juga pengobatan. Bahkan dikatakan apa? Mereka bisa menjual minyak untuk mata dan telinga. Kondisi mereka pada waktu itu apa yang terjadi? Kondisi daripada jemaat itu, kita harus tahu sejarah daripada Laodikia ini.
Yaitu di mana mereka di situ adalah paling dikecam oleh Tuhan. Ya, paling dikecam oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, paling tajam. Karena tadi dikatakan, aku memutakan engkau. Jadi dikatakan di sini aku melihat bahwa tidak panas, tidak dingin. Tapi aku akan memutakan engkau. Dikatakan di situ bahwa engkau kaya, engkau punya segala-galanya. Tapi sesungguhnya engkau adalah telanjang dan juga miskin. Dikatakan firman Tuhan tadi di ayat yang kita sudah baca. Itulah keadaan daripada jemaat yang ada di Laodikia. Ya, dikatakan di sini adalah jemaat itu adalah duniawi, kompromi dengan kekuasaan manusia duniawi. Jadi mereka itu hanya fokus kepada hal-hal dunia. Ya, hal-hal dunia. Selanjutnya dikatakan jemaat yang kehilangan nilai rohani atau istilah suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Kalau kita melihat dalam Alkitab, dingin itu bahasa Yunani adalah dikatakan di sini proskros, ya. Dingin artinya mendekati dengan beku. Itu dingin, benar dingin sekali. Kalau dengan panas itu adalah mendidih, sampai mendidih dikatakan di sini. Kalau kita lihat di sini adalah dikatakan di sini tentang panas adalah zestos dan suam-suam kuku adalah kliatos. Sehingga menimbulkan dapat yang mual. Kalau dingin itu sampai membeku, kalau panas itu mendidih. Ya. Tetapi di sini jemaat Laodikia adalah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Saya percaya di sini kita adalah memiliki roh yang menyala-nyala. Ada amin? Tidak dingin, tapi tetap semangat di dalam Tuhan. Ya. Kita lihat di sini jemaah gambaran nyata yang prioritas kemakmuran. Jemaah hanya mencari materi sekuler, mengabaikan firman Tuhan dibanding dengan jemaat yang ada di Philadelphia. Inilah keadaan daripada jemaat di Laodikia. Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan keadaan luar biasa. Mungkin kita juga kadang-kadang mengalami hal itu, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah memiliki segala sesuatu. Kadang-kadang Tuhan itu nomor 2, awalnya nomor 1, tapi mungkin Tuhan itu nomor sekian. Tetapi di sini dikatakan oleh Allah, dia mengecam dengan keras bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan. Sehingga pada waktu terjadi gempa bumi kepada mereka, maka mereka tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Bahkan mereka kaya, mereka punya. Tetapi di sini Tuhan ingatkan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Ya, sehingga dia katakan di sini pemberi wahyu. Ada tadi di ayat yang ke-14 dikatakan inilah firman dari amin, saksi yang benar dan permulaan dari ciptaan Allah. Ini berbicara kepada Yesus. Ya, dia adalah ciptaan yang amin itu adalah ya dan amin atas semua firman Tuhan. Ya, dia saksi. Yohanes ini adalah saksi melihat daripada perjalanan Yesus. Dia melihat bagaimana benar-benar Yohanes ini adalah hamba Tuhan. Ya, yang diurapi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, dan kita akan melihat bagaimana dikatakan di sini adalah tentang saksi dan juga setia dan benar. Tidak ada yang benar selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yohanes itu menyaksikan bahkan permulaan daripada ciptaannya. Ya, dikatakan di sini bahwa artinya di sini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah segalanya adalah diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semuanya ini pemberi ini adalah Tuhan. Hanya Yohanes itu mendapat wahyu dari Allah di Pulau Patmos supaya seluruh jemaat-jemaat yang 7 ini kembali kepada Tuhan, termasuk kepada kita. Setelah saya merenungkan firman ini luar biasa, saya juga diberkati sekali oleh Tuhan. Bagaimana kita diingatkan, dicas kembali kalau kita kadang-kadang tidak sudah jauh daripada kehendak Allah. Sehingga kita ditarik kembali menyadarkan tentang apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan di sini kita kembali kepada intinya adalah apa yang dimaksud dengan gereja yang tidak suam-suam kuku. Saya percaya kita adalah orang-orang yang bersemangat dalam Tuhan. Ada amin? Bagaimana apa yang dimaksud dengan gereja yang tidak suam-suam kuku pada zaman sekarang? Yang pertama ada 4 hal yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Tentang inti khotbah pada hari ini tentang gereja yang tidak suam-suam kuku. Yang pertama adalah gereja yang jemaatnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan selalu bersemangat dalam melayani Tuhan. Tetap panas dan tidak dingin. Inilah yang Tuhan mau bagi kita termasuk saya Bapak Ibu Saudara.
Saya menyampaikan firman Tuhan ini adalah saya khusus satu orang, tapi kepada saya ada 4. Ya, jadi sesungguhnya bukan saya khotbah ini bukan untuk saudara, tapi juga untuk saya. Yang setuju katakan amin. Adalah gereja yang tidak suam kuku, adalah gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan selalu bersemangat dalam melayani Tuhan. Tetap panas dan tidak dingin. Kita akan melihat tadi di sini bahwa jemaat Laodikia ini secara lahiriah dia ikut Tuhan, tetapi tidak ada keseriusan dalam hatinya. Jadi dia sudah percaya kepada Tuhan, dia ikut ibadah, tetapi tidak ada keseriusan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya rindu pada pagi hari ini, termasuk saya. Hari ke depan ini mari kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Yang kita puji adalah Tuhan, Sang Pencipta kita. Ya, manusia melihat rupa tapi Tuhan yang melihat hati kita. Ada kesungguhan hari-hari ini. Saya rindu jangan tinggalkan ibadah sebelum saudara bersekutu dengan Tuhan dan merasakan apa yang Tuhan mau dan jemaat Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang hanya ibadah rutinitas. Apa yang disampaikan kepada jemaah yang di Laodikia ini. Sehingga mereka biasa-biasa, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, asal rutinitas. Karena apa? Mereka sudah diberkati, semuanya ada, semuanya punya. Dan sehingga mereka kadang-kadang tidak membutuhkan Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun diberkati oleh Tuhan secara finansial, kesehatan diberkati oleh Tuhan. Tapi mereka menyatakan itu semua berasal daripada Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mau dalam situasi apapun tetap mencari Tuhan. Ya, karena tadi pujian WL mengatakan kita ini milik Tuhan. Kami ini, engkau dalam milikku ya Tuhan. Tuhan tahu kekurangan kami. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya Allah memulihkan hati kita. Mari kita sama-sama dikatakan tadi barang siapa yang dikasihi, ditegur dan dinasihati. Supaya kita kembali kepada Allah. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kadang-kadang saya merenung ya Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan saya naikkan pujian. Dalam melayani Tuhan. Dalam jemaat yang saya layani. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kita bisa ada. Kita ini lahir datang dari Allah melalui orang tua kita. Yang kedua kita hidup untuk Allah. Kita hidup ini untuk Allah. Dan kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Semuanya ini kembali kepada Allah. Kalau memang Allah memberikan harta kekayaan, itu hanya titipan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya untuk kita melakukan aktivitas kita untuk semakin berkenan kepada Allah, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bersemangat di dalam melayani. Semangat dalam melayani memberi seperti itu Tuhan bukan untuk manusia. Mau dipuji, mau dilihat orang, mau dianggap tidak apapun. Tetap dia melayani Tuhan dengan semangat. Ada amin? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak dingin, tetap panas, tetap bersemangat. Ya, ini yang luar biasa. Paulus mengatakan, sekalipun dagingku ini lemah, tetapi aku tetap memandang kepada Allah. Aku tetap kuat, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, karena kelihatan adalah sementara. Ya, Habakuk mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan buah, tapi aku tetap beria-ria kepada Tuhan, karena yang menyelamatkan setiap kita dan memberkati kita. Ada amin. Itulah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang setia kepada Allah. Yohanes ini sekalipun dia diasingkan di Pulau Patmos, dia tetap setia kepada Allah. Bagaimana contoh orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam firman Tuhan? Daniel. Daniel itu luar biasa. Tetapi dia tetap setia kepada Allah. Dalam sehari 3 kali dia berdoa di atas rumahnya. Sekalipun dikatakan apa? Bahwa oleh teman-temannya ada yang iri kepada dia. Harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sekalipun apa yang terjadi, mereka ada suatu ancaman. Yaitu apa? Masuk dalam gua singa dan dapur api. Tetapi dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Tapi kami tetap mengasihi Tuhan. Tuhanlah pembela kami. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membela dan memberkati mereka. Mereka di dapur api tidak terbakar, termasuk rambut mereka dan baju mereka. Karena Tuhan yang melindungi mereka. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hati kita kepada Allah. Gereja yang tidak suam-suam kuku adalah gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang selalu bersemangat di dalam melayani Tuhan. Tetap panas dan tidak dingin. Ini juga teguran bagi saya.
untuk tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang diinginkan kepada seseorang adalah kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian saya kalau waktu itu saya melayani Tuhan. Tapi pada waktu itu ada sesuatu hal tantangan, ada pergumulan, kadang-kadang kita mau lari daripada Tuhan. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan ingatkan, aku yang memilih engkau dan aku yang menetapkan engkau. Bukan manusia yang memilih kita, tapi Tuhan yang memilih. Dan akhirnya saya kembali sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan akhirnya luar biasa, tahun 2022 kemarin, gereja kami lunas di Taman Kopo. Ini semua karena anugerah Tuhan. Awalnya itu jemaat bilang, Pak bagaimana? Ya kami ini adalah benar-benar mereka itu tidak ada kekuatan yang besar atau tidak ada kekayaan. Tapi mereka sehati sepakat. Mereka berkata, Pak tetap kita setia kepada Allah. Kami membutuhkan Tuhan dan juga Bapa. Dan mari kita melayani Tuhan. Dan mereka itu kumpulkan janji imam Bapak Ibu Saudara. Dan mereka membangun. Saya bilang Tuhanlah yang membangun. Dan akhirnya Allah memberkati. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekalipun gerejanya kecil, hanya muat 130 orang. Tapi saya percaya Tuhan menyatakan kasih dan mengasihi. Sehingga tahun depan kita akan buka 4 kali ibadah. Jemaahnya bertambah. Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang dipikir-pikir tidak masuk akal. Tapi Tuhan berdatangan dari mana saja. Mereka melihat ada yang tidak ke gereja, yang dari luar kota, Pak kami mau ke gereja. Ibadahnya bagaimana? Karena mereka sungguh-sungguh kepada Allah. Maka ada mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya adalah kalau kita akan melihat di sini adalah jemaat yang dingin. Apa dikatakan di sini? Tadi dikatakan di sini ada yang dingin, ada yang panas dan ada yang suam-suam kuku. Kalau kita lihat di sini adalah dikatakan orang yang dingin artinya adalah orang yang menolak Kristus secara total, menunjukkan kepada orang yang di luar gereja secara total. Jadi orang yang dingin itu adalah dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya kita semua percaya kepada Tuhan. Tapi ada orang yang percaya tapi tidak merasakan apa-apa. Ya, jadi tidak ada semangat untuk ke gereja. Itu adalah orang yang dingin. Ya, selanjutnya adalah orang yang panas adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh serius dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tapi orang yang suam-suam kuku ini adalah yang dikatakan orang adalah secara lahiriah adalah orang Kristen yang pergi ke gereja. Sudah dibaptis, membaca kitab suci, saat teduh setiap hari, berdoa melayani Tuhan. Namun semua itu dilakukan tanpa semangat dan tidak sungguh-sungguh. Jadi inilah yang dikatakan suam-suam kuku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingat apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 2, dikatakan di sini saya membacakan kepada kita, Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, dikatakan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah dalam melayani Tuhan ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kita ini adalah kadang-kadang kita awalnya kita memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Tapi dalam perjalanan mulai redup. Maka Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Saya percaya orang yang sudah percaya kepada Tuhan awalnya, semangat melayani Tuhan, semangat memuji menyembah Tuhan. Kalau perlu setiap hari datang ke gereja. Pernah merasakan hal itu? Waktu kita lahir baru, itu sungguh-sungguh maunya berdoa kepada Allah. Baca Alkitab, mengasihi orang. Tapi setelah berjalan, berkurang. Maka apa dikatakan kepada jemaat di Efesus? Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Dan biarlah kita termasuk saya jemaat di tempat ini memiliki kasih dan juga roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Boleh lihat kiri kanan katakan? Katakan kepada dia bahwa miliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan kasih yang semula. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, ya, yang kedua. Apa yang dikatakan dengan gereja yang tidak suam kuku adalah gereja yang jemaatnya memiliki hati yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengumpulkan kekayaan rohani. Adalah dikatakan di sini gereja yang tidak suam kuku di sini adalah jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengumpulkan kekayaan rohani. Jadi selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sekalipun dia sudah memiliki segala sesuatu, tapi dia selalu mengandalkan dan juga mengumpulkan kekayaannya adalah dengan takut akan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang menjadi harta kita? Apakah benar-benar Tuhan Yesus harta kita? Kalau harta kita Tuhan Yesus, saya percaya hati kita kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau harta kita di dalam kekayaan kita, kesayangan kita, mungkin rumah kita, mobil kita, anak kita, hobi kita, maka disitulah hati kita. Tapi di sini adalah jemaat Laodikia adalah mengutamakan dunia, hal-hal jasmani daripada rohani. Laodikia ini salah satu kota yang terkaya di dunia. Pada saat itu penduduknya memiliki pikiran hanya dunia saja. Tapi saya percaya, saya bangga dan senang jemaat di tempat ini adalah sekalipun ibadahnya jam 7 pagi, tetap setia mengikut akan Tuhan. Ada amin? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Kadang kalau pagi itu, aduh dinginnya luar biasa. Ya, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, maka dia tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak suam kuku. Dan juga dia adalah mengumpulkan kekayaan rohani. Jadi kita harus mengumpulkan kekayaan rohani, kekayaan di sorga. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Kumpulkan harta di sorga yang tidak dimakan kara dan mengengat. Apa itu kekayaan sorga? Yaitu kita berbuat baik, kasih kepada orang. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. Dan apa yang kita lakukan kepada orang yang paling hina ini, kita sudah melakukan kepada Tuhan. Jadi sangat penting kita selalu mengandalkan Tuhan dan mengumpulkan kekayaan rohani. Jadi harus seimbang antara sekuler dengan rohani. Jangan kita mengabaikan pelayanan persekutuan dengan Tuhan karena pekerjaan atau karena hobi. Tetapi mari kita mengutamakan Tuhan senantiasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya jemaat di tempat ini kita terus menjadi jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan mengumpulkan kekayaan rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena yang dibawa adalah semua apa yang kita punya ini, harta kekayaan ditinggal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merenungkan apa yang kita bawa sebenarnya, ya hanya 2 kali 1 tanah dan juga baju dan tidak membawa apa-apa lagi. Semua ditinggal. Kadang-kadang kalau saya merenung Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup ini, kalau saya di penghiburan dan pemakaman, akhir kehidupan manusia adalah sia-sia tanpa Tuhan. Tetapi pada waktu kita menyerahkan hidup kepada Allah, maka hidup kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Karena Allah sudah mengasihi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga adalah gereja yang tidak suam kuku di sini adalah gereja yang jemaatnya merelakan hati untuk ditegur dan diingatkan Tuhan supaya siap dibentuk Tuhan untuk kemuliaan. Ada kerelaan hati, ada kerelaan hati. Ada dia memberikan hatinya kepada Allah, siap ditegur, siap dibentuk oleh Allah supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupannya. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang sombong, tidak membutuhkan pertolongan Tuhan karena mereka sudah memiliki semuanya. Tetapi dikatakan di sini adalah jemaat yang tidak suam kuku adalah gereja yang sungguh-sungguh merelakan hatinya, siap ditegur, diingatkan oleh Tuhan supaya dia maksimal di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di sini tadi dalam pembacaan firman Tuhan, siapa yang kukasihi, kutegur, dikatakan di sini, ya. Ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah.
Ini sesuatu hal yang agak berat secara manusia kalau kita ditegurkan dan menerima, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan, ditegur, diingatkan dengan rendah hati. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Orang yang diingatkan Tuhan, orang yang diingatkan oleh pelayan Tuhan atau gembala, berarti dia ini dikasihi oleh orang itu. Jangan berkata ada apa orang ini kalau dia mengingatkan kita. Tapi kalau ada orang mengingatkan saya, terima kasih meskipun anak kecil, terima kasih. Kenapa? Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengingatkan kita. Karena Allah sayang dalam kehidupan kita. Ya setuju, katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, relakan hati kita untuk siap dibentuk oleh Allah. Ya, karena kita ini sebagai tanah liat di dalam tangan Tuhan. Siap dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu sebagai jemaat yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini, relakan hati kita untuk siap dibentuk oleh Allah. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang antara satu dengan yang lain, antara urus dengan jemaat, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kalau kita diingatkan, kadang-kadang tidak menerima. Tetapi di sini adalah Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita siap dibentuk oleh Allah, siap ditegur oleh Tuhan, karena kita adalah disayang oleh Tuhan. Ya, jadi prinsipnya yang saya terima adalah kalau ada yang mengingatkan saya, menegur saya, berarti Tuhan sayang kepada saya, supaya saya kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan supaya kita lebih maksimal di dalam Tuhan. Ada amin? Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah gereja yang jemaatnya mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukannya. Tadi di ayat yang ke-20 dan juga 22 dikatakan di sini adalah, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia. Ini luar biasa, Tuhan mengetok pintu hati kita. Kalau kita mendengarkan suaranya, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau dia makan bersama dengan kita, berarti dia tahu keadaan kita. Orang yang makan satu meja itu dekat, Bapak Ibu Saudara, betul? Kalau kita makan satu meja, pasti dekat, bisa ngobrol. Adalah hubungannya dekat antara Tuhan dengan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini adalah mendengarkan suara Tuhan. Ya, dan selanjutnya di ayat yang ke-22, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat itu. Artinya di sini adalah kita membuka hati kita, mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukannya. Apakah hari-hari ini masih merasakan dan mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan yang paling 100% adalah melalui firman Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini selalu membaca firman Tuhan. Ada amin? Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan bagi kita. Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah mendengarkan suara Tuhan. Waktu tadi kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirannya. Dan ada sesuatu hal yang Tuhan sikapkan dalam hidup kita. Pada waktu kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan, hidup kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa bulan yang lalu, kami berdoa di rumah sekeluarga. Tiba-tiba saya diingatkan satu jemaat. Kenapa jemaat ini saya doakan lebih lama, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu saya doakan dia lebih lama, akhirnya kami mengambil keputusan untuk datang ke rumahnya. Rupanya pada waktu itu dia mengalami pergumulan yang berat. Memang selama ini saya tahu ya, tapi tiba-tiba pada waktu itu ada pergumulan yang berat dialaminya. Sehingga beberapa hari itu mengalami tekanan yang berat. Akhirnya apa yang terjadi, kami datang dan kami berdoa. Dan akhirnya pada waktu kami melakukan itu, dia dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Artinya kadang-kadang ada sesuatu hal yang diingatkan oleh Tuhan dalam hati kita. Ada seseorang yang kita doakan atau ada seseorang yang kita harus kunjungi, maka itu kalau kita taat, itu ada sesuatu rencana Allah dalam kehidupan dia supaya kita datang kepada dia. Ya. Ada satu orang juga, istri saya diingat pada waktu dia masak, dia ingat orang itu. Ada satu jemaat. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, dia mendoakan. Pada waktu mendoakan itu adalah terjadi kecelakaan. Dia jatuh dari motor. Dan pada waktu itu kita mendoakan,
Pada waktu itu saya bilang kepada istri, kalau ada hal-hal pengalaman seperti begini, langsung doakan orang itu, sebutkan namanya supaya Tuhan tolong dia. Dan akhirnya apa yang terjadi, pada waktu kami datang ketemu, dia berkata, hari itu jam itu saya jatuh dari motor Pak Gembala. Dan tidak terjadi apa-apa. Tuhan melindungi dan menolong dia. Jadi itulah bagaimana kalau kita dekat dengan Allah, kita bisa mendengarkan suaranya. Jadi mendengar suara Tuhan bukan soal kita kehebatan kita, tapi soal hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Allah, maka Allah memperdengarkan suaranya. Dan pada waktu kita melakukannya, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya rindu kepada kita jemaat di tempat ini, marilah kita tetap setia di dalam mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu adalah yang menuntut setiap hidup kita, dan kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Dalam yang keempat ini, apa yang disampaikan kepada kita tentang hal ini, maka ada nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia ini. Maka dia berkata tadi, kalian harus jemaat ini untuk membeli emas. Ya, membeli emas. Tadi ada pembacaan kita di sini adalah membeli emas. Membeli emas itu ada suatu pengorbanan, ada beri bayar harga. Ya, ada kemauan. Untuk apa? Membeli emas ini yang dimurnikan. Ada perubahan hidup yang Tuhan mau. Kita berjuang di dalam kehidupan kita ini. Dikatakan di sini bahwa membeli artinya adalah ada harga yang harus dibayar, rela berkorban untuk Tuhan. Ya, apa yang harus kita beli? Emas yang dimurnikan dalam api. Ini adalah secara rohani, yaitu kita mau dimurnikan, dibentuk, diproses. Kadang-kadang bukan kesalahan kita, dipersalahkan. Ya, berarti kita mau diproses oleh Tuhan, dimurnikan supaya kita lebih maksimal lagi dalam Tuhan. Kadang-kadang kan kita berdoa, Tuhan berikan kesabaran kepada saya. Tiba-tiba kita diuji, ada orang yang marah-marahi kita. Ya kan? Apakah saudara bisa lulus sabar? Ini kadang-kadang ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan, kami mau begini, diuji. Apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Oleh sebab itu maka dikatakan di sini adalah siap dimurnikan oleh Tuhan dan juga bayar harga. Yang kedua adalah kain putih, pakaian putih. Artinya adalah hidup kudus. Ya, memakai hidup ini, hidup kita, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita sudah merasa sudah dipakai oleh Tuhan. Kita kadang-kadang melayani Tuhan sepertinya sudah biasa. Tapi di sini kita membutuhkan kekudusan daripada Allah. Yang setuju katakan amin. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah minyak untuk melunasi mata kita. Adalah dikatakan mendapatkan pengurapan dari Allah dalam untuk kebenaran, supaya kita terbuka atas kebenaran firman Allah. Setelah kita dimurnikan hidup kudus kepada Allah, maka sekarang kita rela dihajar, ditegur dan bertobat. Setelah semuanya itu bisa membuka hati untuk meresponi apa yang Tuhan mau. Jadi kita terus memiliki kerendahan hati, siap dibentuk oleh Allah dan juga minta pengurapan dari Allah. Dan saya percaya hidup kita selalu memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Apa hasilnya yang Tuhan mau dalam pembacaan kita pada saat ini? Yaitu hasilnya adalah supaya tercapailah jemaat yang selalu menjaga kualitas kehidupan beriman dan kesaksian hidupnya yang selalu prima dan maksimal. Ada amin? Tujuannya adalah nasihat daripada Laodikia ini supaya jemaat ini tetap stabil di dalam iman kepada Allah dan kesaksian hidup yang prima dan maksimal. Sehingga mereka melayani Tuhan dengan maksimal. Dan juga memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Sehingga hasilnya adalah di dalam firman Tuhan tadi di ayat 21. Barang siapa menang, akan kukudukan dia bersama-sama dengan aku di tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan juga duduk bersama-sama dengan dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, rela dibentuk oleh Allah, mendengar suara Tuhan, maka akan diberikan berkat khusus oleh Allah, yaitu duduk bersama-sama dengan dia pada akhir kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dalam 7 jemaat ini, maka ada 2 kata kunci, nanti saudara bisa membaca di rumah.
adalah dikatakan barang siapa menang diberikan berkat oleh Allah. Ya, dan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi mendengar ini nggak ada sekolahnya Bapak Ibu Saudara. Membaca ada sekolah, menulis ada sekolah, les. Mendengar ada? Nggak ada sekolahnya. Mendengar adalah kepekaan dari Allah. Kalau membaca kita dilatih untuk membaca, ya. Kita dilatih untuk menulis, ya. Tapi kita ini untuk dilatih berbicara, ya. Tapi untuk mendengar, nggak ada gurunya. Apakah ada guru yang bisa melatih mendengar? Tidak ada. Adalah inisiatif diri sendiri untuk kita mendengar kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam firman ini kesimpulannya adalah biarlah kita jemaat yang ada di tempat ini termasuk saya. Biarlah kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan suam-suam kuku, tapi kita tetap panas. Yang kedua adalah mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Rela untuk dibentuk oleh Allah dan juga mendengar suara Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau bagi kita. Perhatikanlah keadaan kita hari ini. Apakah keadaan kita sama dengan jemaat di Laodikia ini? Atau mungkin keadaan mereka ini karena mereka sudah semuanya ada. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk kita kembali kepada Allah. Karena semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua harta kekayaan hanya titipan. Dan kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kita hari ini, mari kita melayani Dia. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan dan lakukanlah sepenuh hati untuk kemuliaan namanya. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita akan bernyanyi kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Saya rindu pada pagi hari ini, mari kita minta pengurapan Allah, supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita, untuk menjalani hari-hari ini, tetap bersemangat di dalam Tuhan, mengikut akan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari ambil waktu sejenak berkomunikasi dengan Tuhan pada pagi hari ini.
Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Apakah sama dengan jemaah yang ada di Laodikia? Suam-suam kuku tidak panas dan juga tidak dingin. Mereka tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi karena kekuatannya semakin kompromi dengan dunia. Tapi pada saat ini Tuhan ingatkan saya dan saudara untuk kita kembali kepada Allah. Biarlah kita mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita mengumpulkan kekayaan rohani di dalam surga. Dan juga memiliki roh yang menyala-nyala di dalam dia. Ada kerelaan hati dibentuk dan diingatkan, ditegur oleh Allah. Karena dia mengasihi kita. Dan mari tingkatkan lagi hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya hanya tertuju kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari. Terima kasih nasihat firman-Mu Tuhan. Engkau ingatkan kami jemaat yang ada di Laodikia. Yang mereka jauh daripada Allah, mengandalkan kekuatannya, kemampuan. Bahkan mereka suam-suam kuku mengikut Engkau. Tapi hari ini Engkau mengasihi kami, memberkati kami. Kiranya Engkau menguatkan kami kembali. Mengurapi kami Tuhan. Kami membeli emas daripada Tuhan. Dan juga memberikan kain, pakaian putih. Dan juga minyak pengurapan daripada Allah. Sehingga roh kami menyala-nyala kembali kepadamu ya Tuhan. Ada semangat yang baru dari Allah. Dan kami rela dibentuk oleh Allah sesuai dengan kehendak. Karena ada sesuatu hal rencana Allah yang indah, yang besar di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaah-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka. Dan Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing. Hanya Kau jawaban bagi mereka. Biarlah mereka selalu bersekutu dengan Tuhan. Sampai mendengarkan suara-Mu dan melakukan. Dan ada roh yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman ini menjadi rema di dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya hari ini Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Mengurapi kami, mengubah hati kami. Hati yang baru, roh yang baru Engkau berikan bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga firman ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman ini berkuasa dalam hidup kami. Dan kami memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau, semangat yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala di tempat ini. Kau rapi dia, Kau pakai dia lebih dan lebih lagi menjadi Allah di tengah. Dan juga para majelis diberkati oleh Tuhan. Bahkan para pelayan-pelayan berkati Bapak. Mereka memberi pelayanan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan roh yang menyala-nyala Kau berikan bagi kami, bersemangat dalam melayani Engkau. Sampai merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap ibadah kami setiap hari Minggu dan kegiatan-kegiatan tengah minggu. Sehingga hadirat Allah memenuhi setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa kalau Engkau hadir, imam-imam tidak tahan berdiri. Karena hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kami undang jemaat untuk berdiri kembali. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya dalam setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Pak Gembala yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu majelis yang bertugas. Ya, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Firman mengajarkan kami untuk menjadi jemaat yang sungguh-sungguh Bapa, yang tidak suam-suam kuku Tuhan. Dan itu mengajarkan kami Tuhan betapa pentingnya Tuhan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saya juga mengundang Bapak Ibu majelis untuk menyampaikan warta pada minggu ini. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu perhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Bandung mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yaman Gea dari Gereja GPI Taman Koko 2. Makasih Pak untuk pelayanannya, biarlah firman yang sudah disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Pendeta Elfren pada pagi hari ini melayani di GKMI Damai Sejahtera. Kita dukung di dalam doa pelayanan Pak Elfren. Dan selanjutnya dari Komisi Remaja, ibadah Komisi Remaja diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 4:30 sore. Tempat di gereja, sharing firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ujang Zeni Saifullah. Silakan Bapak Ibu yang punya putra-putri remaja boleh mendorong untuk boleh ikut hadir di dalam ibadah remaja. Kemudian dari Komisi Bapak, hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 18 juga akan ada ibadah Komisi Bapak di GKMI Bandung. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Alvin. Lalu ibadah Komisi Perempuan akan diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10 di GKMI Bandung juga. Temanya hidup mengandalkan Tuhan. Lalu ada tambahan lagi dari Komisi Usinda akan ada ibadah tanggal 16 Oktober di GKMI Bandung jam 10 pagi. Selanjutnya untuk yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Bapak Tipa Yusa Nainggolan tanggal 9 Oktober, kemudian Saudari Emmy Elita Susiani Hasibuan tanggal 10 Oktober,
Dan kemudian ada Bapak Agus Rianto tanggal 12 Oktober, kemudian Bapak Mudianus Sinurat tanggal 12 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat pagi ini. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Saya mengundang Pak Gembala untuk Kita akan mengakhiri ibadah kita. Semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sang sumber pohon pengharapan yang kekal abadi itu, akan memenuhi kita dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kita dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangka